Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Solihun. Saya dari mahasiswa psikologi Universitas Sunan Gresik. Di sini saya akan mengkritik suatu kebijakan pemerintah ya di dalam suatu pengupahan di Indonesia ini ya. Tetapi ikuti video selanjutnya. Nggak ada masalah. Apa yang nggak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Jadi teman-teman sekalian, nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Negara sebesar ini. Jangan biarkan perusahaan aplikasi membebankan murahnya tarif ojol kepada mitra pengemudi. Dan jangan biarkan perusahaan telekomunikasi membebankan mahalnya tarif internet kepada pengguna. Ini adalah masalah regulasi, di mana pemerintah harus bersikap adil. Jika pemerintah mampu merugi untuk membayar hutang kereta api, mengapa tak mau memberi tarif internet terjangkau bagi pengguna yang mau membeli, bukannya gratis, dan upah yang layak bagi mitra pengemudi yang mau bekerja, bukannya mengemis. Kritik kebijakan pengupahan di Indonesia. Saudara-saudara dan teman psikologi, kebijakan upah Indonesia saat ini menurut saya tidak berpihak pada keadilan psikologi pekerja. Berikut kritik utama pertama saya yang saya kritik ya. Formula upah minimum salah kaprah. Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 menghitung upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tapi mengabaikan kebutuhan hidup layak yang real. Kebutuhan psikologi seperti rekreasi, konseling, tabungan darurat, dan akses internet tidak masuk hitungan. Akibatnya, survei Perhimpunan Psikologi Indonesia tahun 2025 menunjukkan 78% pekerja dengan upah di bawah 3,5 juta per bulan mengalami kecemasan finansial yang sangat kronis. Kedua, tidak ada perlindungan upah untuk 2,5 juta pekerja platform digital, yaitu ojek daring, kurir, pekerja lepas digital. Mereka dibayar perjalanan atau per jam tanpa jaminan pendapatan minimal. Ada yang bekerja 20 jam tapi bersih hanya Rp30.000. Ini melanggar teori keadilan Adams tanpa kompensasi yang adil. Pekerja mengalami ketidakberdayaan yang sangat dipelajari. Ketiga ya, penegakan hukum lemah dan diskriminatif. Ombudsman tahun 2024 sektor garment, rokok ya dan berhubungan membayar di bawah upah minimum provinsi, memanfaatkan celah seperti magang tak terbatas atau potongan seragam dan transportasi yang tidak wajar. Sanksi hanya teguran tertulis. Bandingkan dengan Belanda, perusahaan yang melanggar bisa didenda puluhan miliar rupiah dan direkturnya dipenjara. Itu juga di Jerman ya, sama aja. Jadi yang melanggar bisa didenda puluhan miliar rupiah. Keempat, upaya minimum tidak mencerminkan biaya hidup real antara wilayah. Upah minimum Provinsi Jawa Timur 2,2 juta rupiah, tapi biaya hidup di Surabaya mencapai 2,5 juta rupiah. Juga tidak membedakan pekerja lajang dan pekerja berkeluarga. Padahal bekerja dengan 2 anak butuh pendapatan 40% lebih tinggi untuk kesejahteraan psikologis yang sama. Kelima, pemerintah terlalu mengandalkan pengusaha bukan psikolog. Dan Dewan Pengupahan tidak ada perwakilan psikolog industri. Kebutuhan hanya berdasarkan argumen ekonomi makro, mengabaikan stres, kelelahan kerja, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi. Padahal riset Casio dan Bisnis tahun 2008 menyatakan bahwa kompensasi yang adil adalah isu utama yang harus dijawab oleh psikologi industri dan organisasi. Keenam, aturan upah tidak konsisten dan sering berubah. Dalam 5 tahun terakhir, aturan upah berganti-ganti dari peraturan pemerintah 78 garis miring 2015 ke peraturan pemerintah 36 tahun 2021, lalu ke peraturan pemerintah ketenagakerjaan tanggal 18 tahun 2022 dan seterusnya. Ini tidak menciptakan ketidakpastian. Teori ketidakpastian menyebutkan bahwa manusia butuh prediktabilitas untuk merasa aman.
Ketujuh, upah minimum tidak pernah cukup di kota besar. Hitungan kasar di Jakarta ya, upah minimum proporsi 4,8 juta rupiah. Biaya kos dan listrik 1,5 juta, makan 1,2 juta. Transportasi 500.000, pulsa internet 200.000, kesehatan 300.000, tabungan darurat minimal 500.000. Total sudah 4,2 juta. Sisa hanya 600.000 untuk sandang, rekreasi dan biaya tak terduga. Daya beli terus menerus karena inflasi real di sektor pendidikan dan kesehatan mencapai 10-15%. Kedelapan, tidak ada sanksi psikologi bagi perusahaan pelanggar pekerja yang didirikan hanya bisa menuntut kekurangan upah, bukan trauma psikologisnya. Padahal instrumen skala tekanan psikologis sudah ada, tapi tidak diakomodasi dalam hukum. Kesembilan, kebijakan upah tidak selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya poin pekerja layak dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia hanya memiliki 30% pekerja yang menerima upah di atas tingkat subsisten. Menurut data Organisasi Perubahan Internasional tahun 2025, mitos bahwa menaikkan upah akan mematikan investasi terbantahkan oleh Vietnam dan Bangladesh yang justru menaikkan upah secara signifikan. Kesepuluh, psikolog tidak dilibatkan dalam implementasi kebijakan. Tidak ada sosialisasi tentang dampak psikologi dari upah. Tidak ada panduan bagi perusahaan untuk melakukan komunikasi, untuk melakukan komunikasi upah yang transparan dan penuh empati. Pemerintah sibuk dengan angka-angka, lupa bahwa pekerja adalah makhluk psikologis. Saya tegaskan, kritik ini bukan untuk menjatuhkan loh ya, tetapi untuk menunjukkan bahwa kebijakan saat ini tidak berdasar pada ilmu psikologi industri dan organisasi. Dari kritik yang saya berikan tadi ya, masalah apa yang terjadi di lapangan adalah stres, masalah kronis, kecemasan finansial, konflik keluarga, penurunan produktivitas, pergantian karyawan yang tinggi, demonstrasi yang selalu berulang-ulang, dan hilangnya kepercayaan pada negara. Psikologi menyebut sebagai sindrom ketidakadilan organisasional. Solusinya gimana? Ya revolusi formula upah dengan indeks psikologi, masukkan biaya rekreasi, konseling, tabungan darurat, libatkan psikolog dalam dewan pengupahan, buat aturan upah minimum per jam untuk pekerja platform digital, terapkan sanksi berat bagi pelanggar, denda progresif dan ganti rugi psikologis. Wajibkan perusahaan melakukan audit kesetaraan upah setiap tahun. Solusinya seperti itu. Kompensasi yang adil bukanlah tunjangan tambahan, melainkan kebutuhan psikologis dasar. Keadilan upah adalah fondasi kesehatan mental kerja diadaptasi dari teori keadilan organisasional. Terakhir, saya menghimbau, mari kita dorong pemerintah untuk mendengarkan psikologi industri dan organisasi. Bagikan video ini ya, jika Anda setuju, tolong dibagikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.